Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan Rena gas. Bab 1573. Dua keluarga bergabung. Tuan Wang tetap diam dan tidak segera berbicara. Ruangan itu pun menjadi sunyi senyap. Hal ini membuat Wang Guangyu berlutut di tanah. Ia masih merasa terbebani dan khawatir kakeknya akan marah. Semenit kemudian, Wang Tua mendengus dingin. Karena Ji Fei ingin mati, maka kita kabulkan saja keinginannya. Kakek ingin membunuh Ji Fei. Mata Wang Guangyu menunjukkan kegembiraan saat melihat kakeknya mengalihkan konflik ke Ji Fei. Kilatan dingin melintas di mata Wang Lao. Kenapa kita harus membunuhnya? Kenapa tidak biarkan orang lain yang melakukannya? WHO, keluarga Wu, Wang Guangyu bertanya dengan heran. Dalam kesannya, tidak ada seorang pun yang tersisa di keluarga Wu. Bagaimana mungkin keluarga Wu, yang tidak memiliki siapapun, bisa membunuh Ji Fei? Bukankah ini omong kosong? Mata tetua Wang sedikit menyipit, karena keseimbangan di antara keempat keluarga tidak dapat dirusak, dan Ji Fei cukup pintar untuk tidak merusaknya, maka kita harus menghancurkannya secara langsung. Wang Guangyu semakin bingung dan menatap kakeknya, menunggu penjelasannya. Beritahu ayahmu, Wang Guoguang, dan suruh dia menghubungi keluarga Wu. Keluarga Wang dan Wu akan bergabung untuk menawar rumah Jingyu, membuat keluarga Zhao dan Ji menghadapi musuh yang tangguh. Apakah ini akan berhasil? Wang Guangyu masih tidak mempercayainya. Tidak ada gunanya, itu hanya gertakan. Jawaban Tuan Wang sangat langsung. Wang Guangyu bingung. Tujuan kami yang sebenarnya adalah membuat Ji Fei menjadi sumber kemarahan publik. Membuat lebih banyak orang ingin dia menghilang, ingin dia mati. Inilah tujuan kami. Mendesis, Wang Guangyu menarik napas dalam-dalam. Meskipun tidak sepenuhnya mengerti, ia tetap percaya penuh pada rencana kakeknya. Aku akan segera mengaturnya. Tuan Wang mengangguk. Wang Guangyu keluar untuk melaksanakannya. Saat dia keluar, tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengendalikan komando organisasi serigala andalan Tuan Wang selama bertahun-tahun, dia mungkin tidak akan mengampuninya seperti ini hari ini, dan dia merasa diam-diam beruntung. Wang Tua menoleh perlahan dan berkata, siapapun yang mengkhianatiku tidak akan berakhir baik, mereka semua akan mati. Di matanya, Wang Guangyu sudah menjadi orang mati. Namun, apa yang dipikirkan Wang Guangyu memang menjadi alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan. Pada saat ini, di dalam mobil Tuan Zhao menatap Ji Fei dan bertanya, apa yang baru saja terjadi? Dia tidak mengerti reaksi Ji Fei barusan. Reaksinya sangat tidak normal. Jelas bukan karakter Ji Fei untuk menyerang Tuan Wang yang sakit, jadi dia tidak bisa memahaminya. Saya hanya ingin memverifikasi identitasnya. Siapa identitasmu? Tanya Tuan Zhao dan yang lainnya dengan tergesa-gesa. Dia menguasai seni bela diri, dan dia adalah orang yang memiliki keterampilan bela diri yang tinggi. Katamu dia bisa bela diri? Tanya semua orang dengan cemas. Dia tidak hanya menguasai seni bela diri, tapi dia juga sangat kuat. Semua orang mengira bahwa memang tidak mudah untuk menembakkan ludah ke tanah, lalu mengangguk. Dan penyakitnya palsu? Apakah kamu berpura-pura? Zhao Mengsi menatap Ji Fei dan bertanya dengan cepat, dengan tatapan konfirmasi. Dia sedang menyeka air liur lelaki tua itu, jadi dia tidak tampak berpura-pura, bukan? Jadi, dialah orang pertama yang mempertanyakan dan mengungkapkan ketidakpercayaannya. Ji Fei mengangguk tegas. Ya,
Dia berpura-pura, dan dia sengaja melakukannya agar kita bisa melihatnya. Ji Fei, tolong jelaskan pada kami. Kami tidak menyadarinya. Li Ruoxi tahu semua orang penasaran. Jadi dia menatap Ji Fei dan berkata, pertama, dia terbaring di sana sambil ngiler tanpa ada yang merawatnya. Menurutmu itu normal? Bukankah dikatakan bahwa pengasuh itu tidak memenuhi tanggung jawabnya, kata Li Ruoxi. Ji Fei menggelengkan kepalanya. Kalau dia ngiler setiap hari, kursi yang dia duduki akan berubah warna di tempat dia ngiler itu. Meskipun dia menggantinya setiap beberapa hari, tapi ternyata tidak. Dan kursi itu jelas sudah dipakai bertahun-tahun. Semua orang teringat akan penampilan kursi itu. Apa yang dikatakan Ji Fei sangat masuk akal, sandaran tangannya berkilau. Itu kursi yang terbuat dari kayu huang huali. Mustahil untuk menggantinya setiap hari, kata Tuan Zhao tegas. Semua orang sekali lagi terkejut dengan penilaian Ji Fei. Terakhir, ada reaksi Wang Guangyu. Saat pertama kali melihat Tuan Wang meneteskan air liur, dia bahkan tidak repot-repot melakukan apapun. Dia jelas ingin air liurnya terlihat menyedihkan, agar semuanya tampak lebih nyata bagi kita. Setelah Ji Fei membuat kesimpulan ini, semua orang terdiam. Ji Fei, apa tujuan mereka melakukan ini? Tuan Zhao menatap Ji Fei dan bertanya. Hanya ada satu alasan, mereka tidak mau berkomunikasi dengan kita, sehingga kita tidak bisa memahami situasi mereka atau bahkan memahami mereka. Setelah mendengarkan ini, Tuan Zhao merenung sejenak lalu mengangguk. Masuk akal, lagi pula, saya sudah menghubunginya dan tahu beberapa hal. Jadi, begitu kita membicarakannya, akan mudah untuk mengungkapkan niat saya yang sebenarnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Li Ruoxi bertanya lagi. Kalau tidak salah, keluarga Wang akan bertindak kali ini. Tindakan apa? Tindakan di pusat perbelanjaan, bahkan tindakan bersenjata, mungkin saja terjadi. Semua orang terdiam sepenuhnya. Saat itu, Wang Guangyu baru saja menutup telepon dengan ayahnya. Ia baru saja menelepon ayahnya dan memberitahu Wang Guoguang apa yang dimaksud Tuan Wang. Wang Guoguang tidak begitu memahami pengaturan ini, dan bahkan tidak begitu jelas tentangnya. Di matanya, dia tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Tetapi karena Tuan Wang telah berbicara, kita harus melaksanakannya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Wu Chengjun. Wu Chengjun sangat senang ketika melihat panggilan Wang Guoguang. Ia menjawab panggilan itu sambil tersenyum dan berkata, Guoguang, kok kamu sempat meneleponku? Terakhir kali saya pergi ke keluarga Wang, saya tidak bertemu Tuan Wang, tetapi saya tetap senang menerima bimbingannya. Tuan Wu, terakhir kali Anda datang ke rumah saya dan pergi, saya terus memikirkan Anda. Saya tidak tahu bagaimana kabar Anda sekarang, jadi saya menelepon untuk bertanya. Wang Guoguang berbicara dengan sangat tulus. Mengapa? Awalnya saya ingin mengumpulkan uang untuk lelang Jingyu Mansion, tetapi saya belum berhasil. Sekarang saya hanya bisa merekrut karyawan dan membangun perusahaan terlebih dahulu. Wu Chengjun tidak menyembunyikannya. Dan sekarang dia tahu bahwa tidak ada seorang pun yang berani menelan keempat keluarga besarnya dengan mudah. Jadi dia tidak takut lagi. Wang Guoguang juga menghela napas dan berkata seolah-olah ia merasakan hal yang sama. Saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang masalah ini. Tapi jika Tuan Wu tidak punya uang, saya bisa membantunya sedikit. Apa? Guoguang bersedia membantuku? Nada bicara Wu Chengjun penuh kejutan. Wang Guoguang langsung tersenyum dan berkata, saya masih mengerti prinsip bibir dan gigi itu dingin. Jika keluarga Wu Mu sudah tiada sekarang, apakah keluarga Wang kita juga akan ikut lenyap di masa depan? Jadi,
Saya tidak ingin melihat Tuan Wu menghadapi situasi yang sulit. Ketika Wu Chengjun mendengar ini, dia begitu tersentuh hingga hampir menangis. Guo Guang, kamu membantuku di saat aku membutuhkan. Aku sangat tersentuh. Wang Guo Guang tersentuh ketika mendengar kata-kata Wu Chengjun. Ia tiba-tiba merasa bahwa pengaturan Wang Lao tepat. Ini adalah kesempatan terbaik untuk memenangkan hati rakyat. Jangan sungkan. Ayo kita lawan mereka bersama-sama. Kita tidak boleh membiarkan mereka mendominasi. Wu Chengjun sangat senang Wang Guo Guang berinisiatif untuk berpartisipasi. Dan ia sangat berterima kasih. Keduanya mulai membahas metode kerja sama dan metode penawaran yang spesifik. Ji Fei sedang duduk di dalam mobil ketika tiba-tiba berkata, "Hentikan mobilnya, aku mau turun." Semua orang tercengang. "Ruosi, kamu kembali saja bersama kakek dan yang lainnya, aku akan pergi bekerja." Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia keluar dari mobil dan pergi. Bab 1574 bertarung dengan Tuan Wang keluarga Wang. Wang tua berdiri sendirian dengan tangan di belakang punggung, menatap kejauhan dengan tatapan tajam. Matanya penuh dengan kerumitan, tetapi kerumitan ini akhirnya berubah menjadi dingin dan jernih. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya, tetapi jika Wang Guangyu melihatnya, dia akan terkejut atau takut, karena matanya penuh dengan niat membunuh, yang merupakan kemarahan. "Seseorang akan mati, karena kamu di sini, kenapa kamu tidak masuk?" Pak Tua Wang bahkan tidak menjawab, tapi tiba-tiba berbicara. Sosok Ji Fei muncul di belakang Tuan Wang. Dia tidak mengatakan apa-apa dan tidak menyerang, bersikap sangat tenang dan kalem. "Haha, Ji Fei, kamu benar-benar pintar. Kupikir aku telah menipumu, tapi aku tidak menyangka kamu tahu segalanya dan masih kembali untuk menemukanku. Aku sangat mengagumimu." Tuan Wang tertawa dan berkata, "Aku hanya ingin memastikan apakah penyakitmu nyata," kata Ji Fei ringan. "Kamu sudah tahu itu palsu. Kenapa masih perlu memverifikasinya? Bukankah ini buang-buang waktu?" lanjut Wang tua tanpa menoleh. "Penyakit lahiriah tidaklah penting. Yang penting adalah penyakit hati. Itulah hal yang paling menakutkan. Penyakit jantung, kata yang bagus, itu benar-benar penyakit jantung. Kamu sekarang menjadi penyakit jantung bagiku." Tuan Wang tidak menyembunyikan kemarahan dan kekesalannya terhadap Ji Fei. Ji Fei tidak peduli, tetapi melanjutkan, "Apakah Wang Kaifu yang asli sudah mati?" "Ji Fei, kalau airnya terlalu jernih, ikannya nggak ada. Karena airnya terlalu jernih, ikan-ikannya terlihat dan otomatis akan tertangkap." Ji Fei mengerti bahwa dia sedang berkata pada dirinya sendiri agar tidak terlalu pintar dan tidak bertanya terlalu banyak. "Tetapi, saya juga tahu kalau memancing di air keruh itu ide bagus. Kalau airnya jernih, ikan-ikan akan cepat menghindar, nanti susah ditangkap." "Hahaha, metafora ini bagus, bagus sekali," Wang tua menanggapi dengan seringai lagi, tetapi aura pembunuh di tubuhnya semakin kuat. "Kita tidak perlu bertele-tele. Bagaimana kalau langsung ke intinya saja?" Ji Fei merasakan niat membunuh itu dan menatap Wang tua sambil berkata, "Silakan." Wang tua mencoba mengendalikan amarahnya. "Organisasi manusia serigala milikmu, kan?" Ketika Tuan Wang mendengar ini, tatapan matanya tiba-tiba berubah dingin. "Ji Fei, bagaimana kamu tahu?" "Saya harus berterima kasih kepada cucu baikmu Wang Guangyu." "Apa maksudmu?" Wang tua tidak tahu bahwa Wang Guangyu telah memimpin orang untuk merampok Long Keer, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi. Ketika Wang Guangyu memimpin anak buahnya untuk menyerang rumah Fei Tang, aku hanya menduganya, tetapi aku tidak punya cukup bukti. Namun,
ketika Wang Guangyu memimpin anak buahnya ke Hotel Shangri-La untuk merampok para wanita. Aku yakin kaulah pemimpin organisasi manusia serigala, itulah sebabnya aku datang menemuimu hari ini. Meskipun kau berpura-pura sakit, aku telah menemukan bahwa kau adalah seorang seniman bela diri yang sangat terampil. Wang Guangyu sialan itu benar-benar melakukan banyak hal di belakangku. Dia benar-benar mencari mati. Wang tua perlahan menoleh dan menatap Ji Fei. Kamu seharusnya tidak tahu terlalu banyak, karena jika kamu tahu terlalu banyak, kamu pasti akan mati. Ji Fei tidak takut dan melanjutkan. Saya sebenarnya bergegas kembali karena saya ingin tahu sesuatu yang paling saya khawatirkan. Ada apa? Apakah kamu Ling Qiangfeng? Pertanyaan Ji Fei baru saja terlontar dari mulutnya ketika Wang Lao, yang sedang menahan amarahnya, tiba-tiba merasakan auranya berubah. Seolah-olah embusan angin telah melewati ruangan, dan dalam sekejap, benda-benda yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah, berjatuhan, lalu hancur berkeping-keping. Aura pembunuh di rumah itu langsung menyeruak, Ji Fei, kau sudah sampai sejauh ini. Sepertinya mereka semua pantas mati karena mereka semua begitu bodoh. Tuan Wang tidak menjawab secara langsung, tetapi kata-katanya sudah mengakui hal itu. Ji Fei menatap lelaki tua berambut dan berjanggut putih di depannya. Kalau begitu, biarkan aku melihat wajah aslimu. Buat apa repot-repot, tahu atau tidak? Sama saja, lagi pula, kamu akan mati. Niat membunuh dalam diri Wang tua menjadi semakin kuat. Namun, Ji Fei tetap tenang. Ling Qiangfeng, aku ingin tahu mengapa kau mengatur ini dan mengapa kau membiarkan keluarga-keluarga ini menjadi begitu kacau. Banyak sekali pertanyaannya, padahal seharusnya kamu sudah mati sejak lama. Tuan Wang sekarang sangat kesal dan tidak ingin mengatakan apapun lagi kepada Ji Fei. Panggilan, tiba-tiba, tubuh Wang tua seperti embusan angin, dan niat membunuh yang dahsyat menyapu ke arah Ji Fei. Ji Fei tak berani gegabah. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghilang di hadapan Tuan Wang dalam sekejap. Ya, kau cukup kuat untuk membunuh mereka, tapi kau masih lebih lemah dariku. Begitu Tuan Wang selesai berbicara, dia sudah berada di depan Ji Fei yang sedang bersembunyi. Ji Fei sedikit terkejut. Ia tak menyangka pihak lain bisa langsung menemukannya, dan tak menyangka ia bisa bergerak lebih cepat lagi. Waktunya mati, Wang tua mengeluarkan suara penuh belas kasihan dan mengulurkan tangan untuk mencengkeram leher Ji Fei. Rasanya sangat lambat, tetapi napas yang dibawanya semakin kuat dan kuat, seperti jaring yang ditenun perlahan, mencoba melilit tubuh orang itu, dan bahkan seolah menelannya. Mengendalikan Qi, Ji Fei sedikit terkejut. Ia jelas tidak menyangka lawannya begitu kuat hingga mampu mengendalikan gelombang udara di seluruh ruangan. Pada saat ini, ia juga memahami tujuan pihak lain untuk menghancurkan semua barang sebelum bertindak. Ia ingin membuat udara di dalam rumah tidak terhalang, sehingga dapat mengendalikan napas di dalam rumah dengan lebih baik dan mencapai efek serangan pengontrol Qi saat ini. Melihat Ji Fei tidak bereaksi, seolah-olah dia ketakutan setengah mati, Wang Lao menunjukkan senyum puas di wajahnya. Ji Fei, jika aku menjadi sepertimu, apakah wanitamu akan menjadi milikku? Arogan, senang, sepertinya dia memiliki kendali atas hidup dan mati Ji Fei. Ji Fei mencibir, kau pikir terlalu mudah mengalihkan perhatianku dengan cara ini? Aku tidak peduli sama sekali. Tuan Wang sedikit terkejut, lalu melanjutkan tawanya dan berkata, apakah istrimu tidak takut kalau ada orang lain yang tidur dengannya? Karena tidak ada seorang pun yang bisa tidur. Kamu juga tidak tidur. Saat Tuan Wang berbicara, udara di sekelilingnya menjadi lebih sesak. Tidak,
Semua orang yang memikirkannya sudah mati. Saat Ji Fei selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba mulai mengerahkan tenaga. Dan Wang Tua jelas merasa jengkel dengan kata-kata Ji Fei. Anak sombong, kau hanya mencari kematian. Bundel, begitu selesai berbicara, Wang Tua melambaikan tangannya di udara. Aliran gas, saat tangannya melambai, berubah menjadi bayangan gas putih, yang mulai melingkari tubuh Ji Fei dan perlahan mengikatnya erat-erat. Ji Fei merasa seperti jatuh ke dalam kabin bertekanan. Udara di sekitarnya semakin bertekanan dan kuat, membuatnya sulit bernapas. Tetapi ada juga senyum di wajahnya. Inilah yang dia inginkan. Perhatian Wang Tua tertuju sepenuhnya pada Ji Fei. Ia merasa ini adalah momen lari terakhir untuk membunuh Ji Fei. Pada saat ini, sesosok manusia tiba-tiba muncul di udara, bersambung.